Hai sahabat Kisah, kembali bersama podcast Kesehatan RSUD Kisah yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Kali ini bersama saya Dr. Melisa dari Pelayanan Medis RSUD Kisah. Kita akan mengobrol tentang campak ya dok ya. Pada hari ini saya perkenalkan, ini ada Dr. Doni Ronaldo, spesialis anak. Beliau adalah dokter anak untuk layanan polisore, poliklinik sore di RSUD Kisah. Mungkin saya cerita sedikit ya dok, poliklinik sore ini adalah layanan yang kembali kami buka sejak 15 Juli 2026. Untuk saat ini ada Dr. Doni yang bisa melayani pasien anak. Lalu beliau praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 16 sampai jam 20 ya, sampai jam 8 malam. Lalu kami juga ada Dr. Bagus Sri Raharjo, spesialis kebidanan kandungan yang praktek dari hari Senin sampai Kamis jam 16 sampai jam 20 juga. Lalu dengan Dr. Amelia Martira, spesialis anestesi IBCLC sebagai konselor laktasi. Jadi kami juga membuka klinik laktasi di hari Senin dari jam 16 sampai jam 18. Nanti akan bergabung juga dok. Ada dokter gigi umum, dokter gigi Yoga Darmawan, dan juga dokter saraf kami, dokter Muhammad Al-Kafi, spesialis neurologi. Nanti ditunggulah jadwal untuk layanan polisore kami. Baik dok, tadi kita akan membahas mengenai tema kita pada hari ini adalah campak ya. Kita kenali, kita cegah, dan kita lindungi. Mungkin dokter sebagai dokter spesialis anak bisa menceritakan mengenai penyakit campak ini dok, silakan. Iya, kalau dari saya ini mungkin suatu penyakit yang re-emerging lagi ya. Jadi suatu penyakit yang dulunya sempat hampir nggak ada, paling kejadian satu-satu, terus udah gitu langsung dianggap KLB, kejadian luar biasa, sehingga langsung diimunisasi, langsung cover untuk diisolasi, terus udah gitu diberikan terapi yang baik, terus udah gitu hilang, terus udah gitu paling kejadian lagi nanti beberapa tahun lagi gitu kejadiannya. Nah, kejadian tahun ini, tahun 2026 ini kayaknya memang efek dari si COVID tahun 2020 sampai 2022, banyak ibu-ibu yang mungkin ngerasa takut ke rumah sakit, terus udah gitu bablas deh imunisasinya. Jadi usia 9 bulan nggak divaksinasi, terus usia 15 sampai 18 bulan itu juga nggak divaksinasi, sehingga outcome-nya 4 tahun 5 tahun kemudian sekarang inilah gitu kejadian. Jadi kejadian infeksi virus ya, dari morbillivirus ini. Nah, ini cukup banyak nih dan cepet banget. Jadi istilahnya penyebarannya cepet banget ke pasien-pasien itu. Bahkan untuk orang-orang yang sudah divaksin juga, kalau misalnya vaksinnya cuman 2 kali pemberian aja, nah itu tetap bisa kena penyakit campaknya juga gitu. Teman mungkin kelainannya mungkin sekedar ruam aja, mungkin sekedar konjungtivitis aja, jadi nggak memberat kayak menjadi pneumonia, diare, atau meningitis gitu-gitu ya. Jadi istilahnya komplikasinya nggak begitu berat kalau yang sudah divaksin. Tapi banyak yang anak-anak memang belas nggak divaksin sama sekali, itu kejadiannya pneumonia, radang paru-paru ya, terus sudah gitu beserta konjungtivitis, ruam-ruam merah, terus sudah gitu ada diarenya juga. Jadi lumayan deg-degan kita. Jadi lumayan deg-degan, kita harus mengobati dan mencegah supaya komplikasinya jangan sampai terkena. Nah, yang bahaya juga ada ibu hamil yang cuman dia sebagai protektor si anak ini untuk dijaga gitu ya, sehingga ya mau nggak mau cari imunoglobulinnya normal, human immunoglobulin untuk si sakit campak ini. Jadi imunoglobulin antibody imunoglobulin campak gitu ya. Dan itu diberikan pada ibunya yang kondisinya memang nggak punya pertahanan gitu. Jadi agak ribet gitu ya istilahnya, harus ngobatin anaknya, harus juga ibunya, terus edukasi supaya jangan sampai kelayapan kalau misalnya sudah sembuh sekalipun gitu ya. Misalkan penularan dia ini kan sejak 4 hari sebelum timbul gejala, sebelum timbul ruam. Nah ini anak-anak kan ngerasanya
badannya oke, masih nggak ada gejala, masih sekedar mungkin sumeng-sumeng doang, itu bisa nyebar tuh ke anak-anak yang lain. Terus udah gitu sampai dengan 4 hari si ruam-ruamnya ini keluar. Jadi istilahnya anak ini ruam sampai 4 hari keluar, dan setelah itu sudah nggak menyebar. Sudah itu nanti swasirna aja mereka. Tapi kan kejadian 8 hari ini sangat ini sekali, penularannya sangat masif sekali gitu. Makanya banyak yang sakit dalam satu waktu. Iya, makanya kejadian luar biasanya kayak gak kelar-kelar. Jadi waktu itu bulan Maret April itu istilahnya masif, sampai kita ini campak lagi. Kejadian campaknya sering gitu loh. Nah itu sampai kayak gitulah kejadiannya, sehingga merepotkan juga sih, sampai dokter anak sampai bingung juga, ini kenapa sih kok sampai masif banget serangannya gitu, dan berbahaya juga soalnya komplikasi kalau misalnya berat itu kan bisa konjungtivitisnya itu bisa menyebabkan kebutaan, terus bisa menyebabkan deafness, terus bisa menyebabkan pneumonia. Iya, ketuli. Terus udah gitu bisa menyebabkan pneumonia radang paru-paru. Dan pada anak-anak yang asma, pada anak yang bronkitis alergi gitu-gitu, itu memberat juga tuh kejadiannya. Terus udah gitu anak-anak dengan diarenya bisa dehidrasi, bisa dan bisa jadi meningitis juga. Jadi komplikasinya lumayan berat nih gitu. Ini hati-hati banget sebenarnya, harus diedukasi ke orang tua supaya jangan meremehkan gitu ya. Jadi orang tua kalau memang ada gejalanya, anak langsung diisolasi. Kalau memang ada gejala, mulai ada batuk-batuk, mulai ada mencret, itu kan satu tanda komplikasi yang udah terjadi tuh. Kan kalau cuman yang demam, ruam, terus udah gitu matanya jadi konjungtivitis, itu mungkin gejala ringannya. Tapi kalau udah ada komplikasinya kayak diare, kayak pneumonia, nah itu suatu tanda yang harus dirawat di rumah sakit sih kalau kayak gitu. Ya, sehingga mungkin perlu antibiotik tambahan, perlu vitamin A, perlu zinc. Nah, itu sama edukasi supaya jangan sampai penyebarannya menyebar ke orang lain gitu. Baik dokter, kalau untuk penyebabnya sendiri campak ini apa dok? Virus. Virus human morbilliformis gitu ininya. Morbillivirus, sorry. Morbilliformis bentuknya ya. Bentuk kelainan ruam-ruamnya itu namanya morbilliformis. Tapi nama virusnya sendiri human morbillivirus gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa membedakan dengan ruam-ruam pada penyakit anak-anak yang lainnya? Emang apa? gejala ruamnya mirip-mirip ya. Yang pertama yang sering kejadian itu pada anak di bawah usia 2 tahun, itu sering terjadi roseola infantum tuh. Jadi istilahnya anak-anak demam tanpa sebab sekitar 2-3 hari, disertai mungkin bisa jadi dengan batuk pilek atau tanpa batuk pilek ya, dengan batuk pilek atau dengan diare sekalipun. Nah itu udah kejadian begitu, tapi nggak ada gejala lainnya nih, maksudnya nggak ada ruam-ruam, nggak ada apa. Nah terus di hari ketiga atau keempatnya itu si demamnya turun, nafsu makannya mulai naik lagi, tapi ruam keluar di badannya. Jadi kalau kejadian demam, terus udah gitu saat demam turun, ruam keluar, ini punyanya roseola infantum. Dan istilahnya mungkin orang tua sebagai penyebar penyakitnya bisa tanpa gejala. Jadi istilahnya mungkin badan nggak enak aja atau ngerasa tenggorokan nyeri tapi nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada kenapa-napa. Orang tua nggak nyadar kalau dia sebagai penular penyakitnya ke anaknya. Nah itu bisa terjadi kayak gitu tuh, si roseola infantum atau exanthema subitum namanya. Ya. Terus konjungtivitis nggak terjadi. Ya, jadi pada roseola infantum ini manifestasi konjungtivitis, radang di matanya merah gitu ya, itu tidak terjadi. Nah, sedangkan yang kedua ada juga ruam-ruam rubella. Jadi rubella ini 3 days of fever with rash. Jadi berbarengan, memang keluar juga istilahnya badannya demam berbarengan sama si ruam-ruam merahnya. Tapi kejadiannya self limited dalam 3 hari. Sembuh sendiri ya dok? Sembuh sendiri dalam 3 hari. Dan beda sama campak. Kalau campak kan 5-7 hari itu baru sampai mereda gitu ya, dan menghitam si lesi merah-merahnya. Kalau si rubella ini dia lebih ringan, tapi rubella ini hati-hati juga ya buat ibu-ibu hamil ya. Iya betul. Jadi rubella kongenital kalau misalnya kena ke ibu hamil, itu bisa menyebabkan ada
yang bisa menyebabkan ketulian pada telinga anak ini, deafness gitu ya, terus udah gitu bikin otaknya jadi mengecil, jadi atrofi cerebri, bikin anaknya jadi ada kelainan jantungnya. Itu hati-hati ya kalau ibu-ibu yang sedang hamil terus udah gitu ada kontak sama pasien-pasien rubella, itu harus diberikan imunoglobulin juga kalau kayak gitu. Tapi memang susah sih barangnya. Kalau kayak si campak ini kemarin karena istilahnya lagi KLB, kayak digampangin. Dok, kalau misalnya nih kan ibu pasti orang tua panik nih ya kalau misalnya anak panas, demam, ini. Pertama kali bisa dilakukan di rumah apa tuh, Dok, biasanya? Yang pertama kali pastinya jangan panik ya, gitu. Jangan panik, tenang pikirannya supaya bisa konsentrasi untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Misalnya bisa kasih obat turun panas, ya sebenarnya juga obatnya simptomatik aja sih. Jadi virusnya ini dia self limited, tapi memang komplikasinya yang berat kan. Nah, jadi imunomodulator bisa diberikan ke anak supaya daya tahannya lebih kuat nih ya. Imunomodulator bisa diberikan, obat paracetamol atau ibuprofen bisa diberikan, terus support makanan juga. Terus mungkin kalau fase awal kalau ada konjungtivitis bisa konsultasi dengan dokter, bisa diberikan tetes mata juga ya, tetes mata gentamisin atau chloramphenicol. Tapi sebaiknya emang harus obat-obatan sederhana simptomatik kayak obat turun panas, obat pereda nyeri, terus udah gitu imunomodulator ini duluan nih bisa dikasihkan, nanti sisanya konsultasi sama dokternya gitu. Jadi sebaiknya orang tua bawa anaknya kalau curiga kena campak tuh di hari keberapa, Dok? Kapan, Dok? Sebenarnya karena ini kasus sudah pernah eradikasi gitu ya, bukan eradikasi, turun kejadiannya sangat. Iya, sudah sangat turun. Terus udah gitu kalau ada kejadian itu KLB itu sebenarnya. Tapi ya ini kebetulan yang sangat ini sekali. Jadi kalau misalnya udah ada ruam, demam, ada konjungtivitis, itu konsultasilah minimal gitu ya. Jadi nanti dokter akan memberikan saran kalau misalnya disertai ada misal komplikasi diare atau komplikasi pneumonia, misalnya nafas cepat, batuk-batuk gitu ya, terus demam tinggi, nah itu perlu dibawa rawat inap untuk pemberian antibiotik sebagai sekunder ininya terapinya gitu untuk si penyakit campaknya sendiri ya. Tapi kalau misalnya ringan-ringan aja gejalanya cuma demam, ruam, itu sebenarnya dengan isolasi mandiri, pengobatan suportif aja, itu bisa sih sebenarnya diobati sendiri gitu ya. Pokoknya setelah dikasih obat panas tapi misal panasnya tidak turun, makin gejala makin berat, harus segera bawa ya, Dok. Misalnya 1-2 hari diobati turun panas, kalau misalnya demamnya kok masih tinggi juga, anaknya lemes nggak mau makan segala macam, walaupun belum ada komplikasi nih, itu segera dibawa aja ke rumah sakit, kan bisa dibantu dengan infusan, bisa dibantu obat-obatan yang lewat infusan juga gitu kan, itu compliance-nya jadi lebih bagus tuh ke pasiennya gitu. Oh iya, Dok, kalau misalnya tadi ya itu kan untuk pengobatan, kalau untuk mencegahnya bisa nggak sih, Dok? Pencegahannya apa tuh, Dok? Pencegahannya sebenarnya ya imunisasi satu ya, imunisasi itu diberikan di usia 9 bulan ya, terus udah gitu imunisasi lagi nanti usia 15 sampai 18 bulan. Yang pertama tuh itu. Terus nanti ada boosternya lagi pas usia 5 sampai 7 tahun sekali lagi tuh. Itu imunisasi untuk mencegah penyakit campaknya. Terus kalau memang dia sudah kena penyakitnya, terus bagaimana mencegah supaya jangan sampai tertular, ya harus dilakukan isolasi. Si anak ini diisolasi selama 7 hari gitu ya, sejak ruam keluar diisolasi. Ya benar-benar orang tuanya yang daya tahannya oke, yang mungkin kasih makan, mungkin riwayat kontak, tapi istilahnya jangan sampai sebagai pembawa, sebagai carrier untuk anak-anak yang lain yang imunisasinya masih belum tercukupi gitu ya. Jadi istilahnya orang tuanya juga harus hati-hati, cuci tangan, terus untuk baju diganti, terus udah gitu ya mandi lah segala macam lah gitu ya. Jadi supaya pencegahannya ini bisa baik gitu. Berarti penularannya itu lebih banyak lewat apa ya, Dok? Droplet. Oh iya. Ya, droplet ngomong, batuk pilek. Ya. Oke, makanya sangat mudah ya, Dok, ya, sangat mudah untuk menyebar ya. Iya. Baik, dokter, tadi dokter sudah menceritakan tentang gejala ya, lalu bagaimana cara mengenalinya dari awal, lalu apa yang harus dilakukan di rumah, lalu nanti kapan berobat. Nah, tadi dokter juga udah membahas tentang cara perlindungannya ya dengan imunisasi, termasuk juga ibu hamil harus hati-hati ya, Dok. Iya. Nah,
Nah, terakhir mungkin dokter bisa memberikan tips atau saran untuk ibu bapak yang ada di rumah nih terkait dengan penyakit campak bagi anaknya gitu. Ataupun juga mungkin untuk orang dewasa pun juga bisa ya dok? Orang dewasa pernah saya dapat laporan dari pasien ini kalau saya kena juga dok. Jadi istilahnya bapaknya waktu itu, waktu ngerawat anaknya ini, bapaknya ikut kena juga. Jadi ya ikutan diobatin juga bapaknya, obat simptomatik gitu ya. Pencegahannya ya tadi dengan nggak usah takut lah istilahnya sama vaksinasi ya. Itu kan imunisasi ini tugasnya mengenalkan penyakitnya ke anak tapi tidak menyebabkan gejala penyakitnya keluar pada anak ini, sehingga sangat efektif sekali sebenarnya anak-anak divaksinasi ini. Mungkin ada yang bilang, oh dok takut vaksin babi atau gimana, haram apa gimana. Sebenarnya ada fatwa MUI juga gitu yang menyebutkan kalau misalnya kuman yang bisa diberikan ini misalnya terkandung misalnya porsin dari babi gitu dalam pembuatannya, nanti pembuatan vaksin ini setelah selesai pembuatan si porsin ini ditarik lagi kan sebenarnya keluar lagi, jadi nggak selamanya di dalam vaksin, tapi dalam proses pembentukannya memang dibutuhkan nih si enzim ini gitu, enzim ini dibutuhkan dan memang ada kontak sama obat-obatan yang di dalam itu jadi vaksin dia, tapi saat dia selesai dicabut lagi, jadi saat masuk ke badan kita sudah itu tidak mengandung ini lagi porsin lagi, tapi ya jujur-jujuran ada beberapa orang yang sangat benar-benar protektif ya, tapi mungkin kurang tepat lah gitu istilahnya. Jadi ya saya harus mengedukasi lagi. Baik. Ya mungkin dokter-dokter lain juga harus mengedukasi lagi kalau kontak dengan vaksin itu bukan berarti barangnya dimasukin ke dalam badan anak kita gitu. Sedangkan proses pembentukannya memang ada kontaknya gitu. Jadi si enzim ini kontakkan supaya mempercepat terjadinya metabolisme yang bisa menyebabkan si vaksin ini efektif, perlu si enzim ini gitu. Iya, tapi saat dia ini dicabut lagi sebenarnya. Ya udah kayak gitu sih sebenarnya gitu. Jadi seharusnya orang tua juga berpikir bahwa memang vaksinasi itu penting ya dok ya. Iya. Jadi terlepas dari istilah kontraindikasinya dan juga kontradiksi ya. Jadi sebenarnya kan ada vaksin-vaksin lain yang juga bisa dipakai ya dok. Iya. Yang dari pabrik lain gitu ya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin masih ada mungkin yang ingin dokter sampaikan sebagai penutup dok sebelum kita. Apa? Ya saya rasa udah cukup lah. Tapi iya ya udahlah. Ya udah selesai. Halo kira-kira. dari saya, nanti Bapak Ibu sahabat kisah ya, yang punya anaknya yang mungkin nanti perlu berobat, silakan berobat di Poliklinik Spesialis Anak di RSUD Kisah. Ada pagi hari kami punya Dokter Siswanto spesialis anak, Dokter Indra spesialis anak, dan Dokter Rizky Rahim spesialis anak, dan layanan poli sore kami yang baru launching ini dengan Dokter Doni Ronaldo spesialis anak. Semoga masyarakat khusus Kota Depok semakin sehat ya, dan anak-anak juga semakin sehat. Tidak ada lagi yang mengalami kesulitan untuk berobat ya dok ya, ke fasilitas kesehatan. Mungkin sekian dari kami. RSUD Kisah selalu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan nyaman. Kami akhiri podcast pada sore hari ini.